yang program yang kedua kita jalankan ya setelah kemarin perdana di hari Senin kemarin di program Badakan atau Belajar dari Radio Tutup Pandang dengan menghadirkan guru-guru untuk memandu rekan-rekan siswa-siswi dalam pembelajaran ya yang selama masa pandemi ini luar biasa ya, tidak bisa berhadir ke sekolah, tidak bisa ya pasti belajar bisa di mana saja. Oke, Berkasih FM hari ini kita di program Badakan Belajar dari Radio Tutup Pandang kedatangan oleh ada Bapak Sukendi SPD ya, Bapak Sukendi SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan beliau adalah guru di UPTD SDN 2 Benua Lawas, Kecamatan Tekisung ya Pak ya. Dan juga didampingi Bapak Muhammad Hidayatullah SPD yang mana beliau adalah guru SDN Tabenio 3 dan juga guru UPTD SDN 1 Plehari ya. Iya. Dan hari ini mata pelajarannya adalah untuk siswa-siswi kelas 6 ya, 6 SD ya, dengan mata pelajaran matematika. Dan buat rekan Tutup FM, dengan siswa-siswi rekan pelajar, Anda bisa juga bergabung bersama kami untuk menyimak program ini melalui live streaming di website ipfm.alalkat.go.id dan juga kita juga live Instagram ya di Radio Tutup Pandang. Jadi mungkin rekan siswa-siswi ingin bertanya-tanya juga bisa menghubungi kami di sini melalui telepon 0812 566 75766 ya, dan juga bisa melalui SMS juga dengan nomor yang sama dan juga via WA juga ya, juga di 0812 566 75766. Baik, rekan Tutup FM, kita langsung saja ke program Badakan Belajar dari Tutup Pandang yang dipandu rekan Bapak M. Hidayatullah SPD. Silakan rekan Bapak Hidayat ya, saya panggil Hidayat aja ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sungguh kebanggaan yang luar biasa ya bisa berbagi ilmu. Kami selaku guru yang juga banyak keterbatasan. Baik, langsung saja ya anak-anak di rumah, semoga tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan sambil belajar lewat rumah ya. Hari ini kita akan belajar kembali di program Badakan ya, belajar dari Radio Tutup Pandang. Pada hari ini Selasa 6 Oktober 2020. Kesempatan kali ini kita akan belajar, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Sukendi sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian saya sendiri sebagai host, Bapak Muhammad Hidayatullah. Sekilas info tadi sudah disampaikan ya oleh penyiar kita, Bapak Iwan Sukendi. Ya, Bapak Iwan. Kok penyiar ya? Oke, lanjut Pak. Bapak Sukendi ini salah satu guru di UPTD SDN 2 Benua Lawas di Kecamatan Tekisung. Dulu pernah satu kecamatan Pak ya, kita ya. Kemudian beliau ngajar di kelas 6 Pak ya? Iya, di kelas 6. Oke, bagaimana kabarnya Pak Sukendi? Alhamdulillah sehat aja dulu. Biar sehat juga Pak kan? Amin ya Bapak. Semoga semuanya yang termasuk pendengar juga sehat walafiat. Baik, langsung saja matematika hari ini kita akan mempelajari materi kita batasi ya di unsur-unsur lingkaran ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu nanti bisa menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, kali busur, apotema, busur, kembereng, dan juring. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa-siswa mudah-mudahan bisa yang pertama mengetahui unsur-unsur lingkaran seperti yang disebutkan tadi, kemudian yang kedua yaitu mengetahui hubungan antara jari-jari dan diameter. Untuk lebih menghemat waktu, mungkin langsung saja ya, anak-anak mungkin tidak sabar lagi ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak Sukendi tentang materi unsur-unsur lingkaran. Ya, silakan kepada Bapak Sukendi. Terima kasih Bapak Hidayatullah, juga Pak Iwan ya. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bersua kembali walaupun hanya lewat on air, lewat udara ini. Jadi
banyak manfaat yang kita dapatkan ya dari dari program ini. Oh ya, jadi hari ini ya Bapak tidak pesan-pesannya kembali mengulangi ya bagaimana agar kita ini pertama tetap jaga kesehatan yang utama, jaga kesehatan ini kayaknya faktor utama dan yang harus kita siapkan untuk saat ini. Ya, kemudian tidak pesan-pesan menjalankan protokol kesehatan, ya sering-sering mencuci tangan dengan benar, kemudian pakai masker juga dengan benar. Kadang ada juga pakai masker tapi nggak benar. Nah, ini kita ingat kalau lagi pakai masker ya dengan benar. Kemudian juga bila sedang keluar rumah jaga jarak aman, jaga jarak aman, supaya kita bisa membantu dan mendukung program pemerintah untuk melawan virus COVID-19 ini. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kita ini bagaimana juga tanamkan rasa selalu berpikir positif Pak ya. Jadi itu ngaruh Pak di imun kita kalau kita ini selalu berpikir positif tentang kesehatan kita terutama ya insya Allah nanti juga kesehatan itu yang akan kita dapatkan dalam diri kita ini. Kemudian untuk perkenalan hari ini ya pertama ya tadi sudah dengarkan Bapak sendiri namanya Bapak Sukendi SPD. Bapak mengajar di UPTD SDN Negeri 2 Gunawarman Kecamatan Takisung. Di kebetulan untuk tahun ini ngajar di kelas 6 ya. Yang kita akan belajar bersama ini untuk penguatan kita bersama. Ini mengenai materi lingkaran. Kita hari ini akan belajar mengenai materi lingkaran. Khususnya unsur-unsur lingkaran ya. Unsur lingkaran ya, khususnya unsur lingkaran. Jadi mudah-mudahan waktu yang diberikan pada kita nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya untuk anak kita yang hari ini sedang BDR atau belajar dari rumah. Untuk anak-anak Bapak di kelas 6 terutama ya di Panjang ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu Pak. Ini penting, doanya jangan sampai lupa nih. Kita doa belajar agar kegiatan kita, belajar kita ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang lebih penting lagi supaya kegiatan kita ini juga nantinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit Bapak pandu di sini ya. Kita belajar berdoa doa mohon petunjuk untuk belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi dikni ilma warjukni fahma amin ya rabbal alamin. Nah sekali lagi semoga segala kegiatan kita selalu mendapat bimbingan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya anak-anak hebat Tuntung Pandang yang hari ini bisa on air bersama kami meskipun kita masih harus belajar dari rumah atau yang sering kita sebut dengan BDR. Bapak harap anak-anak tetap semangat belajarnya. Ya, harus setelah tetap semangat. Iya, jangan sampai nggak semangat. Ya kalau kita inginnya sih belajar seperti biasa Pak ya. Tapi kondisi yang mesti kita siap dengan keadaan seperti ini, maka kita tetap semangat walaupun belajarnya lewat rumah. Karena belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, ini di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah hari ini kita bersama Radio Tuntung Pandang ini ya. Terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai ini untuk pelajaran ini Bapak mau bertanya nih, Pak Dayat bisa jawab juga nih, mungkin atau Mas Iwan nanti. Pernah nggak ini ketika anak-anak atau kita tuh dalam satu perjalanan ini tiba-tiba naik mobil gitu ya, naik mobil sampai tertidur Pak. Nah, sampai tertidur, kan perjalanan jauh mungkin dari sini ke Amontel atau ke Tanjung, ternyata tertidur. Itu kira-kira sebabnya apa ya? Ada yang bisa menjawab sebabnya apa kira-kira? Atau Pak Dayat mau bantu menjawab silakan. Mungkin gara-gara ngantuk kali Pak. Ngantuk, kecapean mungkin ya. Mungkin anak juga gitu, ngantuk, kecapean, lelah. Perjalanan jauh kan? Iya, perjalanan jauh. Tapi kenapa Bapak tanya sebenarnya? Ini hubungannya apa? Tapi ada jawaban, ini jawaban ini agak komedi, agak lucu gitu. Ternyata jawabnya karena roda ban mobil kita tuh bentuknya bundar katanya. Sebenarnya sih klasik ini ya. Tapi
terkait sampai sekarang terkait juga. Jadi katanya karena bentuk ban mobil kita itu bundar. Kalau Iya. bentuk ban mobil kayak nggak persegi atau segitiga Iya. itu mungkin Pasti nggak ngantuk ya. iya, walaupun dia capek, walaupun kelelahan, ya mungkin dia badannya nggak akan ngantuk. Ya. Ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Nah, jadi hubungannya adalah roda tadi ya Pak ya. Ya. Nah, karena Roda berbentuk lingkaran. lingkaran tadi ya. Nah kalian tahu tidak, roda pertama kali itu digunakan sebagai alat putar pada zaman dulu itu. Alat putar apa? Ini pada proses pembuatan tembikar. Ya tembikar atau guci atau keramik gitu ya. Kemudian penggunaan roda dikembangkan ya ini sebagai alat penggerak kereta tempur kalau dulu Pak Ded. Oh ya. Jadi kereta tempur itu dulu sudah memakai daripada bentuk lingkaran atau roda. Dari sanalah penggunaan roda ini mulai tersebar ke seluruh dunia. Kemudian kemungkinan besar roda pertama digunakan manusia itu ternyata ini pada akhir zaman batu baru dan awal zaman perunggu atau sekitar 3.500 tahun yang lalu. Lama sekali. Lama sekali, Jadi Pak. manusia ini sudah mengenal yang namanya roda tadi. Iya. Ya. Kemudian di masa itu peradaban manusia sudah menciptakan, sudah ada pertanian, ya sudah ada beternak, kemudian membuat tembikar itu tadi sudah mengenal itu. Nah sekarang roda ini dapat kalian temukan atau kita temukan itu pada hampir semua benda-benda yang telah menjadi bagian dari keseharian kita. Ini banyak sekali, Nah, betul Pak. ya kan? Banyak sekali yang sudah kita temukan dengan yang berbentuk roda maupun lingkaran tadi. Misalnya roda terdapat pada sepeda yang hari ini kan lagi booming Pak ya. Iya, iya. Sepeda ini hari-hari ada nih kayaknya. Oh, ada masa pandemi Pak. Iya. Jadi itu menggunakan roda juga yang berbentuk apa tadi lingkaran. Kemudian gerobak penjual keliling yang kita sering kan ada penjual keliling atau penjual kaki lima itu gerobaknya menggunakan roda berbentuk lingkaran tadi. Hingga menjadi bagian dari sebuah untuk yang sangat modern sekali adalah ini menjadi ban pesawat terbang Pak ya. Iya. Nah, itu juga menggunakan roda ya Betul sekali. Iya. Kemudian walaupun digunakan pada banyak benda, namun prinsip yang digunakan tetap sama yaitu lingkaran. Ini prinsipnya sama. Betul. Asal usulnya ini dari lingkaran. Nah, yuk kita pelajari materi lingkaran ini bersama-sama. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam lingkaran Iya. ini akan kita pelajari bersama-sama. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang lingkaran, maka kita tidak bisa terlepas dari apa saja unsur-unsur lingkaran. Nah, Betul sekali Pak. ya unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Nah, jadi karena kita ini bentuknya belajarnya lewat siaran seperti ini ya. Jadi Bapak tuh malam tadi sempat mikir nih, kita media apa yang pas ini yang mudah dibayangkan oleh siswa-siswa kita, anak-anak kita ini nanti untuk mengikuti pembelajaran kita. Ya, maka di sini Bapak coba ambil itu adalah bentuk lingkaran yang digunakan itu sebagai jam dinding. Karena kalau jam dinding ini sangat familiar lah. Betul sekali Di Pak. rumah ada, di kelas ada, di kantor-kantor ada, bahkan di tangan ada jam tangan tuh yang bentuknya juga lingkaran Mbak ya. Iya. Nah, kemudian kan di bentuk jam yang ya jam dinding maupun jam tangan yang berbentuk lingkaran itu sudah ada titik-titiknya itu. Betul. Kalau angka-angkanya kan dari berapa itu pada 1 sampai 12 ya. 12 ya yang untuk menunjukkan jam Mbak ya. Iya. Waktu jam. Kemudian di antaranya ya titik jam 12 dan jam 1 itu ada titik-titik menit lagi Pak ya. Iya. Ya ada titik-titik menit lagi. Mestinya lebih rincinya lah itu ada titik-titik-titiknya mungkin Iya, kalau Pak. dibuat ya. Betul. Ini jadi mudah-mudahan ini anak-anak bisa nanti ya membayangkan bagaimana kalau kita gunakan bentuk jam dinding ini sebagai media penghantar belajar kita hari ini untuk membahas mengenai unsur-unsur lingkaran tadi. Ya, kita mulai ya. Jadi kalau kita pada jam dinding itu ada kan titik pusatnya, titik pusat putarnya itu, ya, yang dimana di sana ada ini untuk menunjukkan
jamnya, menitnya maupun detiknya, itu mereka ada di satu titik putarnya namanya. Ya, Nah, titik itu pusat, Pak, ya, ya? titik pusat lingkarannya. Ya, jadi salah satu daripada unsur-unsur lingkaran ini pertama adalah titik pusat lingkaran. Ya, yang pas tengah-tengah, Pak, ya. Tengah-tengah, betul. Jadi titik pusat lingkaran. Lingkaran, Ya, itu betul. namanya titik pusat Ya, lingkaran. titik Pak. pusat lingkaran. Ya. Jadi titik pusat lingkaran ini nyata sekali sudah dimanfaatkan oleh manusia dalam pembuatan jam pertama kan, dimanfaatkan langsung ya. Betul. Titik pusatnya ini sebagai titik sentral nanti beredarnya jarum untuk menunjukkan jam, menit maupun detiknya. Betul. Ya kan ada 3 jarum itu di sana. Nah, jadi dalam lingkaran pertama itu yang perlu kalian pahami adalah namanya ini titik pusat lingkaran. Jadi untuk memahami tadi titik pusat lingkaran ini adalah Bapak ulangi pengertiannya ya. Jadi titik pusat lingkaran ini adalah titik di tengah-tengah lingkaran. Titik di tengah-tengah lingkaran. Kalau pada jam dinding ini adalah titik pusat edar jarum jam lah. Nah, itu yang sudah pakai. Jadi bisa dibayangkan ya anak-anak ya. Ya. Jadi kan itu kan intinya gitu. Atau mungkin yang mau contoh lain mungkin roda sepeda, Pak, ya. Roda Itu kan sepeda ada boleh. pusatnya juga ya. Ya, Di di as tengah Ya, itu Pak ya. tengah. Nah, itu juga namanya titik pusat Ya, lingkarannya ya. pusatnya juga Itu itu. sudah digunakan pada sepeda kan. Oke. Iya, betul sekali Pak Dai. Kemudian pada lingkaran jam dinding terdapat titik-titik angka tadi ya 1 sampai 12. Maka apabila angka-angka tersebut ini dihubungkan ya dari titik 12 ya ke titik pusat tadi lingkaran atau titik angka 1 ke titik pusat lingkaran, maka ini mempunyai jarak yang sama. Ya. Jadi mempunyai jarak yang sama dia. Jadi ditarik garis dari 12 angka 12 ke titik lingkaran maka mempunyai jarak yang sama. Ya, mempunyai jarak yang sama. Jadi titik pusat lingkaran ini apabila ditarik ke garis lengkung atau ke titik-titik angka tadi, cirinya dia hasilnya mempunyai jarak yang sama, yang mempunyai jarak yang sama. Maka dapat kita simpulkan dari pembelajaran ini bahwa maka lingkaran ini adalah suatu bidang datar yang dibatasi oleh titik-titik yang berjarak sama. Iya, Ya, berjarak sama. Betul. Jadi kalau titik-titiknya sini dikumpulin semua ya, jadi berjarak sama ya dengan titik pusat lingkaran. Ya, sehingga terbentuklah lingkaran tadi. Ini unsur yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Ya. Kita lanjut Pak ya. Ya, lanjut Pak, yang kedua Pak setelah titik pusat lingkaran. Oke, yang kedua ini adalah jari-jari lingkaran namanya. Jari-jari Pak ya. Ya, jari-jari lingkaran. Nah, jarak dari titik pusat ya tadi kan dari titik pusat lingkaran ke setiap titik pada busur lingkaran ya atau dalam garis lengkung lingkaran itu disebut jari-jari. Jadi Jari-jari. ya, itu jaraknya tadi apabila membentuk garis Ya. ketika kita tarik misalnya dari angka 1 kan, angka 1 pada jam itu kita tarik ke titik pusat lingkaran. Bentukan garis ini namanya jari-jari. Iya, jari-jari. Jadi jarak antara titik pusat ke tepi lingkaran. Pak, Iya, ya? betul. Jarak antara titik pusat ke tepi lingkaran. Iya. Ya, jadi itu namanya adalah jari-jari lingkaran. Ya, dan semuanya jaraknya jari-jari ini sama ya. Iya, sama. Ketika ditarik ke titik pusat maka menghasilkan jarak yang sama. Betul sekali Pak Ida. Kemudian jari-jari lingkaran ini kalau dalam matematika itu disimbolkan dengan huruf R kecil. Iya. Iya. Atau juga kadang R besar. Ya, maka itu artinya namanya jari-jari. Yaitu garis yang mempunyai jarak sama dari titik pusat ke titik tepi lingkaran tadi. Mungkin menambahkan mungkin itu juga ya yang mendasari di roda sepeda itu ada jari-jari katanya. Iya, Nah, itu kan ada betul. dari titik pusat tadi ke Iya, jerujinya Iya, kalau dalam iya, sepeda itu kan jerujinya ya. jeruji Pak ya. Iya. Iya, itu Ya, sebenarnya kan. gambaran jari-jari langsung Iya, itu. benar. Iya. Kalau pada jam misalnya jarum jamnya itu bisa juga menjadikan jari-jari sebenarnya. asal sampai. Betul. Jadi jarak ke titik pusat dan ke titik pada lingkaran tepi lingkaran tadi pas Pak ya. Iya. Sampai itu menggambarkan juga jari-jari lingkaran. Nah, ini jadi yang pertama tadi titik pusat lingkaran,
yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Jadi itu Pak ya. Dua sudah ya. Ya, sudah ada. Silakan. Yang ketiga lagi Pak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuki unsur lingkaran yang ketiga. Ini adalah namanya diameter. Diameter Pak ya. Pernah Pak ya kalau pada jam itu menunjukkan tepat angka atau jam 6. Ya jam 6 ya. Berarti jam pendeknya ke 6. Nggih. Jarum panjangnya ke 12 gitu. Iya, jarum panjangnya ke 12, jarum pendeknya ke lurus gitu Pak ya. lurus ya, lurus. Sebenarnya itu kalau kita tarik garis lurus Pak, dari titik 12 melewati titik pusat tadi, Ya. kemudian dilurus sampai ke titik 6 membentuk garis lurus yang membagi dua bagian lingkaran tadi. Ya, sama. Iya, membagi dua bagian yang sama. Ya. Maka sebenarnya itu yang dinamakan diameter sebenarnya Pak. Diameter ya. Iya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari kita sudah melihat, sudah melihat, tapi belum belum tahu kalau ini namanya ternyata diameter nih kalau jarum jam menunjukkan seperti ini gitu. Ini kita kembalikan jadi supaya anak-anak kita mudah lah untuk membayangkannya ya untuk jam tadi. Jadi dua jari-jari, jadi kan itu ada dua jari-jari Pak ya. Satu iya. dari titik pusat ke 12 ya kan, yang satunya dari titik pusat ke angka 6. Ya. Itu kan dua jari-jari namanya. Jadi dua jari-jari yang membentuk garis lurus, maka ini yang disebut dengan diameter tadi. Oh iya diameter. Berarti diameter itu mungkin 2 kali jari-jari Pak ya. Ya betul sekali, kesimpulannya. Nah jadi kita bisa disimpulkan. Jadi kalau berapa panjang jari-jari ya 2 kali dari diameter tadi 2 kali jari-jari. Pak ya. Iya. Lalu kalau diketahui diameternya sekian jari-jarinya berapa? Maka setengahnya dari diameter. Ya betul sekali. Ya, jadi 2 kali jari-jari ini akan membentuk diameter. Bisa juga dengan pengertian lain bahwa diameter adalah ruas garis. Jadi ruas garis yang menghubungkan sembarang 2 titik pada lingkaran, ya sembarang 2 titik pada lingkaran, dan syaratnya ini mesti melalui titik pusat lingkaran. Iya. Kalau tidak melalui titik pusat lingkaran, Lain nama lagi Pak ya. beda lagi nanti bentukannya ya. Jadi mesti melewati 2 titik pada titik pusat lingkaran tadi. Maka itu yang disebut dengan diameter sebenarnya, diameter itu ya. Jadi ruas garis yang menghubungkan sembarang 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, juga dapat diketahui bahwa panjang diameter tadi adalah 2 kali panjang jari-jari. Ya, ini Pak ya. Jadi unsur-unsur yang utama dulu lah pada lingkarannya ada 3. Pertama tadi adalah titik pusat lingkaran, kemudian jari-jari lingkaran, kemudian yang ketiga diameter. Sudah bisa bayangkan Pak ya kalau misalnya Bapak sebutnya anak-anak di rumah nih titik pusat lingkaran, langsung terbayang di sini nih. Kemudian ketika masuk jari-jari, langsung terbayang begini. Iya. Diameter langsung terbayang. Jadi mereka supaya kita bantu untuk cepat pemahamannya. Kan sering aja kita temui di kehidupan kita Pak ya. Mungkin Betul. ibaratnya itu kenal orangnya cuma namanya aja ya. Tahu ya. Iya. Betul Pak. Jadi sekarang jadi sebenarnya pengetahuan itu kalau orang bilang itu laboratorium IPA itu sebenarnya di sekitar kita Pak ya. Iya. Iya. Atau pokoknya pengetahuan itu sebenarnya ada dari sekitar kita. Ya. Jadi bisa menjadi media pengantar. Memang ya kita ini sebagai guru ini mesti pintar-pintar lah mencari mana yang pas, mana yang sesuai, yang sering sudah diperhatikan oleh anak-anak kita. Jadi pengalaman mereka itu tetap kita gali dalam sebuah pembelajaran seperti ini. Program mendatang ini belajar dari Radio Padang hasil kerjasama antara Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Laut, kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Laut dan juga Radio Tutup Padang FM. Dan hari ini kita di pelajaran yang paling sebenarnya Iwan suka ini, gue suka. Iya, pada paling rendah dari wilayahnya ya. Oke, masih kita bersama Bapak Sukiani SPD dan juga Bapak Hidayat. Silakan Pak Hidayat, kita lanjutkan pagi hari ini. Terima kasih Mas Iwan. Baik anak-anak sekalian di rumah,
kita lanjutkan ya pembahasan kita mengenai materi unsur-unsur lingkaran untuk kelas 6 SD ya. Tadi sudah dipelajari, bagi yang ketinggalan ya, tadi sudah dipelajari titik pusat lingkaran, kemudian jari-jari dan diameter. Nah, baik, yang selanjutnya nanti mungkin akan membahas tentang tali busur, apotema, busur lingkaran, tembereng, dan juring Pak Sugendi ya. Ya, silakan Pak Sugendi. Iya, terima kasih Pak Dirjen. Alhamdulillah nih, kita masih bersama program Badatang hari ini. Ya, kita lanjutkan anak-anak tutung pandang yang hebat-hebat ya, yang cerdas Mas. Jadi kita lanjutkan mengenai unsur-unsur lingkaran. 3 unsur tadi kita sudah bahas. Pertama adalah titik pusat lingkaran Pak ya, titik pusat lingkaran, kemudian jari-jari lingkaran, kemudian juga diameter. Nah sekarang kita lanjutkan yang keempatnya adalah tali busur lingkaran. Tali busur Pak, yang mana kira-kira itu? Kalau dengar tali busur ini Pak Hidayat ingatnya apa nih? Ingatnya ke panah Pak. Oh iya, ke panah. Iya, maksud itu Tali panah Pak. Nah, tali panah. Jadi Bapak juga ingat, saya sendiri juga kalau tali busur ingatnya ke panah. Iya. Jadi benar, ya benar sekali ya. Jadi kita tetap masih memakai media berupa tadi ya jam dinding kita pakai untuk media penjelasan ini. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa membantu anak-anak dalam ya membayangkan lebih tepatnya kepada unsur-unsur lingkaran. Jadi tali busur ya, tali busur lingkaran ini adalah suatu ruas garis yang menghubungkan sembarang 2 buah titik pada lingkaran tersebut. Ya, misalnya kalau kita dalam jam dinding itu kan ada angka di sana 8. Nah, dari angka 8 ini kita tarik garis ke 4 misalnya. Garis lurus ke 4 ya. Jadi ke titik 8 tarik lurus ke titik 4. Maka ya bentukannya tadi ya garis tadi itulah yang dinamakan dengan tali busur. Benar, tali busur. Jadi tali busur lingkaran adalah suatu ruas garis yang menghubungkan sembarang 2 buah titik pada lingkaran tersebut. Misalnya kita hubungkan tadi antara titik pada angka 8 ya pada media jam dinding tadi. Ini kita tarik garis lurus ke titik angka 4 ya, atau ke titik yang lain juga bisa ya, sebenarnya sembarang 2 titik ya, sembarang misalnya ya. Dari titik 12 ini kita tarik ke 8 bisa juga, kemudian dari titik 1 ke 6 bisa juga ya, jadi banyak sebenarnya. Ini yang beberapa contoh-contoh bagaimana kita membentuk daripada yang namanya tali busur ini. Kemudian ada pertanyaan ini Pak Dayat. Ya. Nah, apakah diameter juga merupakan tali busur? Nah betul, karena kan sama kan. Iya. Karena menghubungkan 2 titik juga. 2 titik sembarang itu kan ada juga garis lurusnya kan. Oke. Gimana nih ya? Jadi kita bahas ya. Jadi benar sekali ya. Jadi diameter itu juga merupakan tali busur. Ya. Cuma kategorinya adalah tali busur terpanjang dalam suatu lingkaran. Paling panjang ya. Paling panjang. Karena membagi 2 pas setengah Pak ya, jadi paling panjang Pak ya. Jadi sekali lagi diameter itu dia juga tersendiri menjadi bagian daripada unsur diameter, tapi dia juga menjadi unsur dari tali busur dalam suatu lingkaran. Jadi apa tuh namanya? Satu unsur tapi bisa 2 ada Pak ya? Ya 2 nama Pak. 2 nama gitu, bisa 2 nama ya. Jadi sebagai diameter dan juga sebagai tali busur terpanjang dalam satu lingkaran itu diameter ya. Kemudian ini selanjutnya nih apotema lingkaran. Apotema lingkaran. Ya. Apotema lingkaran ini adalah suatu garis tegak lurus dari titik pusat. Ya, dari titik pusat ya. Contohnya dari titik pusat Pak ya. Dari titik pusat lingkaran garis lurus ke sembarang tali busur. Nah, ke tali busur. Iya, ke sembarang tali busur. Tali busurnya kan sudah ada nih. Ya. Misalnya dari 8 ke 4 tadi ya, tali busur. Betul. Kemudian dari titik pusat, ini kita tarik garis lurus. Ya, garis lurus menghubungkan secara tegak lurus Pak ya. Tegak lurus ya. Tali busur. Tegak lurus itu kalau derajatnya berapa? 90 derajat. 90 derajat, betul sekali. Jadi tegak lurus. Maka dia akan membentuk tadi apa namanya? Apotema lingkaran. Jadi membentuk apotema lingkaran. Nah, kalau seperti ini gambar ini. Nah, jadi di sini ya. Ini apotema lingkaran. Bisa tampilkan di sini Pak.
Oh, bisa ditampilkan juga ya. Ini gambarnya. ya. Jadi kalau ini tadi tali busur ya, dari 8 ke 4 ini tali busurnya. Kalau apotema ini Garis tegak lurusnya. Nah, tegak lurusnya di sini. Jadi membentuk apotema lingkaran. Ya. Jadi syaratnya harus tegak lurus, Pak. Iya. Ya, kalau untuk ini untuk apotema lingkaran ini. Jadi apotema lingkaran adalah suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran tersebut, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini adalah busur lingkaran. Busur lingkaran. Ya. Nah, ingat lagi nih kalau busur ini. Kalau busur ini panahnya ya. Iya, panahnya. Ya. Berarti kalau kita mau panah itu yang diapakan? Itu yang dipegang. Yang dipegang tangan apa, Pak ya? Tangan kiri, Pak ya. Kalau iya. Jadi kalau kita mana nih, Pak, apa yang kita pegang biasanya kan anak panah, ada anak panah kan. Ya. Tali Kalau busurnya dengan tangan kanan kita megang tali busurnya pak tangan kanan ya. Iya, gini. Jadi yang kita pegang ini namanya apa tadi? Busurnya, ya, busur lingkarannya. Jadi kalau pada peraga ini, maka di sini, Pak. Ya, kalau tali busurnya ini jadi titik luarnya bisa dikatakan nama titik lengkung ini, titik lengkung lingkaran ya. Jadi ini. Nah, iya. Iya, nah ini. Jadi antara titik 8 dan 4 tadi garis lurus membentuk tali busur, kemudian titik luarnya ini membentuk busurnya. Ya kan, Pak? Membentuk busurnya tadi di sini. Jadi ini yang membentuk busurnya. Ini kalau kita memanah itu yang kita pegang itu, Pak. Ya, kita pegang. Kemudian tali busurnya ini kan yang ditarik. Iya, yang ditarik. Kemudian ada anak panahnya itu. Ya. Jadi ya itu pemanfaatannya sebenarnya dari lingkaran juga. Betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalau asal panah itu kan dulu ya sederhana sekali seperti itu, lengkungan itu saja, Pak ya. Kalau sekarang bentuknya udah macam-macam kan, variasinya busurnya ini. Jadi pemanfaatan lingkaran itu salah satunya dalam panah, dalam olahraga cabang panah itu sudah memakai daripada unsur-unsur lingkaran. Jadi busur lingkaran adalah titik ujung tali busur suatu lingkaran. Ini pengertiannya ya, cara konsepnya adalah titik ujung tali busur suatu lingkaran membagi lingkaran tersebut menjadi 2 bagian. Iya. Membaginya bagaimana? Ya membaginya dari ini. Ya, di sini ada ya kan terbagi 2 ini lingkarannya kan? Iya, betul. Iya, terbagi 2. Nah, jadi busur lingkaran titik ujung tali busur suatu lingkaran tersebut menjadi 2 bagian. Kedua bagian tersebut dinamakan busur lingkaran. Ini ada busur yang kecil. Iya, betul. Ada busur yang besar. Yang besar. Ini busur yang besar, yang luar sini ya. Ini busur yang kecil. Kemudian kedua bagian tersebut dinamakan busur lingkaran. Nah, busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi ini tadi ya, diulangi dari misalnya 8 ke 4 tadi ya. Ya, 8 ke 4, apakah dia yang bagian yang kecil atau bagian yang besar ini juga ini namanya juga busur juga. Iya. Jadi terdapat 2 tali busur kalau kita membentuk satu busur dalam satu lingkaran. Kemudian yang keempat ini namanya tembereng, Pak. Tembereng lingkaran ini adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali. Oleh busur dan tali. Jadi daerahnya ini diarsir ya. Ya betul. Ini kan busurnya, Pak ya. Nah, kemudian ini tali busurnya kan. Daerah di dalam itu. Betul sekali. Itu adalah tembereng. Iya, daerah sini ini ada temberengnya nih. Ya, ini tembereng, ini namanya tembereng. Ini namanya tembereng. Kemudian ini tuh yang kalau yang tembereng besar ini, Pak ya. Iya, jadi ada yang kecil dan ada yang besar. Iya. Jadi itu namanya tembereng. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah namanya juring, Pak. Juring. Iya, juring yang kelima unsur. Juring, Pak ya. Bukan. Juring. Ya. Juring lingkaran. Ya, juring lingkaran. Jadi juring lingkaran ini adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini dibatasi oleh apa tadi, Pak? 2 jari-jari. Jari-jari ya. Jari-jari ada 2 jari-jari. Kemudian
dan sebuah busur. Iya, Nah, sebuah tali busur. Jadi juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut, ya. Jadi juring namanya. Jadi kalau ini tadi kan dari ini jari-jari Pak ya. Ya. Misalnya jari-jari tadi kan dia mempunyai jarak dari titik pusat ini ke salah satu titik di titik lengkung lingkaran ini Pak ya. Ya. Ini jari-jari. Jadi ada dua jari-jari. Hingga ada dibatasi ya samanya dua jari. Kemudian di mana juring tadi? Maka juring itu ininya Pak ya. Iya, seluruh ini. Jadi tadi apotema ya. Apotema itu masuk di dalamnya. Iya kan Pak? Betul. Kemudian apa nih namanya? Ya ini ya Pak. Jadi itu dibatasi oleh dua jari-jari. Jadi juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah ini Pak ya. Ibarat kita motong pizza ya. Boleh. Nah benar. Pizza itu kita misalnya satu pizza itu potong 3 ya. Nah, satu bagian dapat satu bagian itu berarti satu juring lah ya. Betul, satu juring. Iya. Karena motongnya tuh pasti ngambil dari yang tengah itu ya. Di tengah, titik tengah lingkaran. Kemudian bentuknya dibatasi oleh dua jari-jari yang sama. Betul. Ya. Jadi itu menghasilkan juring tadi. Iya. Ya, bisa potong pizza itu ibaratnya juring Pak ya. Iya, karena pizzanya kan syaratnya bentuk lingkaran Pak ya. Iya, syaratnya pizza. Pizzanya bentuk lingkaran. Jadi ini yang sebenarnya yang kita ingin sampaikan ke anak-anak kita mengenai unsur-unsur dalam lingkaran. Mungkin kalau dulu kan keliling lingkaran saja atau kemarin kita kenalkan lagi unsur-unsur lingkaran ini. Jadi ada titik pusat lingkaran, kemudian jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, kemudian tali busur Pak ya, tali busur. Apotema, kemudian yang terakhir itu adalah tembereng Pak ya, tembereng, kemudian juga juring. Jadi kalau kita rinci itu ada 8 Pak ya. Iya. 3 yang di utama kan, yang di diameter, titik pusat dan jari-jari. Jadi ada 8. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari siswa kita atau bagaimana? Ini masih belum ada ya. Namun buat siswa-siswi kita yang ingin bergabung bersama kita di sini, silakan saja ya. Silakan untuk bisa telepon langsung juga interaktif di 0812-566-75766 ya. Ataupun juga kalau nggak pengen suaranya keluar bisa di WhatsApp aja ya. Juga di 0812-566-75766. Mungkin apa yang masih belum dipahami ya, juring, tembiring, karena memang dalam sebuah lingkaran itu banyak unsur-unsurnya ya. Jadi kalau dulu memang luas lingkaran gitu aja ya Pak ya. Jadi lebih mengenal lagi ya. Baik, dengan Studio FM, siswa-siswi rekan belajar, program berdatang ini juga bisa Anda ikuti live streaming ya di website kita di bkm.org.id dan juga live Instagram di Radio Tuntung Pandang ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin rekan Studio FM dan juga siswa-siswi yang ingin bergabung, bisa melalui telepon ataupun juga di SMS atau WhatsApp kita di 0812-566-75766. Dan juga lebih bagus lagi, dalam mengikuti program berdatang ini, orang tua mendampingi siswanya ya, untuk bisa mungkin lebih membantu pemahaman dan hal-hal lainnya yang mungkin belum sempat dimengerti, dan bisa langsung berkontribusi di sini di 0812-566-75766. Oke, silakan Bapak Hidayat dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Mas Iwan. Tadi kita sudah membahas semua unsur-unsur lingkaran ya yang pada hari ini disampaikan oleh narasumber kita Bapak Sukendi. Tadi ada 8 unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat lingkaran, kemudian jari-jari, diameter, tali busur, apotema, busur lingkaran, tembereng, dan juring. Sambil kami menunggu, mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya.
Mungkin Pak Supendi ada sedikit yang mau ditambahkan lagi untuk penyampaian materinya. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Muhammad Hidayatullah host kita hari ini. Jadi hari ini anak-anak sekalian, anak-anak hebat Tuntung Pandang, kita sampai di sesi terakhir Pak ya. Oke. Kita sampai di sesi terakhir. Mungkin lebih pasnya kalau kita sudah sampai pada di kesimpulan lah. Oh iya. Kesimpulan dari siaran kita pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan. Bahwasanya yang pertama itu pengertian lingkaran. Iya, Pengertian iya. lingkaran. Jadi Bapak ulangi kembali, lingkaran adalah suatu bidang datar yang dibatasi oleh titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu tersebut dinamakan pusat lingkaran. Pusat lingkaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jarak dari pusat lingkaran ke setiap titik-titik, setiap titik pada lingkaran itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Ya. Jadi jarak dari pusat lingkaran ke setiap titik pada lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Ya. Kemudian yang ketiga nih, diameter. Ya. Diameter atau garis tengah lingkaran. Ini adalah ruas garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Jadi syaratnya melalui titik pusat lingkaran itu dinamakan diameter. Atau tadi disebut juga ini panjang diameter ya Pak. Kesimpulan yang dapat kita ambil juga, panjang diameter lingkaran adalah 2 kali panjang jari-jari. Ya, jadi panjang diameter lingkaran ini adalah 2 kali panjang jari-jari. Kemudian sifat-sifat lingkaran yang bisa kita simpulkan. Jadi pertama, lingkaran ini hanya memiliki satu sisi Pak ya. Jadi dia hanya memiliki satu sisi begitu kalau dibuka ya. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Ya, dia tidak memiliki titik sudut. Kemudian yang ketiga, memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tidak terbatas. Ya, mau dilipat gimana saja. Diputar dikit saja Pak ya, sudah menjadi menempati tempatnya. Ya. Dilipat dengan berbagai bentuk Pak ya, ketemu juga sisi-sisinya. Jadi tidak terhingga Pak ya. Betul. Jadi memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tidak terbatas ya. Kemudian jarak titik pusat ke titik manapun ini selalu sama. Ya. Iya. Titik pusat ya. Ke titik manapun maksudnya di titik lengkungnya ini selalu sama. Yang selalu sama dia. Kemudian yang terakhir ini adalah unsur-unsur lingkaran. Bapak ulang lagi, jadi ada pertama ada 8 Pak ya, berarti ada 8 ya. Titik pusat lingkaran, kemudian jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, tali busur, apotema, kemudian busur lingkaran, tembereng dan juring. Ya, jadi ini dapat ilmu baru di hari ini, ternyata unsur-unsur lingkaran ada 8. Tidak 2, tidak 3, tidak 4, jadi ada 8. Ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi penguat Pak anak-anak kita dalam mempelajari khususnya materi lingkaran ini, unsur-unsur lingkaran ini Pak Hidayat. Kemudian ya ini ya intinya pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak harapkan sekali ya kita ini tetap semangat belajar lah intinya. Harus Pak, harus tetap semangat. Kadang ya anak-anak kita itu kadang sudah jenuh Pak dengan keadaan. Maka kita ini kan mencari berbagai berupaya dengan segala macam cara, berinovasi lah kalau bahasa sekarang kan, bagaimana model penyampaian pembelajaran ini membuat anak itu betah. Nah, salah satunya mulai dengan Tuntung Pandang ini. Jadi mudah-mudahan ini memberikan motivasi tersendiri baik bagi guru maupun juga bagi siswa-siswa atau anak-anak kita khususnya di Kabupaten kita Tanah Lot ini. Dan tidak pakai kuota Pak ya kalau dengar radio. Iya betul Pak. Jadi anak-anak siswa saya Pak, saya di SDN kelas 2 Pak yang cerita sedikit nih. Jadi kemarin kan kita perdana ya. Jadi kita ada sosialisasi masing-masing ke siswa ini, besoknya ada program begini-begini. Jadi hari itu kita kumpul di satu titik begitu dengan tetap protokol kesehatan Pak ya. Jadi ada yang bawa radio Pak, diputar radionya, dia pakai baterai itu Pak. Nah, sekarang kan di HP itu kan Android itu rata-rata memang sudah ada radionya juga Pak. Iya betul sekali. Pakai headset aja. Aplikasinya sudah bawaan. Oke, bawaan sudah ada.
Jadi itu kita maksimalkan lah untuk memanfaatkan media-media kita itu. Jadi tidak hanya game saja. Iya Pak. Jadi ini kan apa namanya, pulsa sudah dikasih nih sama pemerintah. Nah ini salah satunya digunakan untuk program ini kan, yang pemanfaatannya gitu. Jadi kita secara nggak langsung ini sudah sejalan Pak dengan program pemerintah pusat kita. Mungkin untuk apa namanya pembelajaran kita hari ini kayaknya ini Pak sudah mencukupi Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Sukendi yang telah menyampaikan secara jelas ya materi unsur-unsur lingkaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak sekalian di rumah ya. Tetap semangat belajar, jangan pernah jenuh ya, dan kurangi aktivitas bermain yang tidak terlalu bermanfaat ya, misalnya bermain game. Karena mungkin memang jenuh, guru juga jenuh juga setiap hari pembelajaran melalui daring kan. Tapi ya semasa pandemi ini ya mau tidak mau kita jalani, harus dengan tetap semangat mengikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar, kemudian jaga jarak dan sering-sering cuci tangan. Baik, waktu kita tinggal 5 menit ya Mas Iwan ya. Oke. Saya kembalikan dia ke Mas Iwan ya. Oh gitu ya. Banyak untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dan bersama kita pada hari ini, kami ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya rekan Dunia FM, siswa-siswi luar biasa hari ini pembelajaran kita ya, hal-hal kecil yang ada di keseharian kita bisa menjadi sebuah materi yang bisa kita pelajari. Dan tentunya juga buat siswa-siswi yang mungkin belum mengetahui ya program Badatangan karena baru ya, perdana kemarin dan hari ini juga disampaikan informasinya bahwa Senin dan Selasa itu ada program pendatang dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi ya. Dan untuk hari Kamis dan Jumat pada pukul 11 sampai dengan 12 siang ya. Jadi buat siswa-siswi stay aja di 102,3 MHz dengan radionya, dan sekarang juga di handphone juga sudah ada fasilitas radio ya. Di handphone, jadi agak lebih mudah. Oke, terima kasih Bapak Sukendi di pagi hari sudah berhadir di Utumarang FM, dan juga Bapak Hidayat menghadiri kita pada hari ini. Mudah bermanfaat dan tentunya bernilai ibadah buat kita semuanya. Dan yang pasti buat kita semuanya warga Tanah Laut terus tingkatkan kedisiplinan kita dan menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun air mengalir, jaga jarak, dan juga memakai masker, dan kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya upaya kita dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih, dan kita berjumpa kembali di hari Kamis ya, di program yang sama, di program Badatangan pada pukul 11 tadinya, Kamis dan Jumat pukul 11 siang ya. Dan buat rekan rekan tetap bersama kami di 102.3 MHz, karena setelah ini ada pojok IKM ya, ada pojok IKM persembahan Radio Utumarang FM, Diskominfo, dan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan menghadirkan narasumber bersama pemilik IKM. Ada Bapak Kuswanto, Bapak Suryahadi, dan juga informasinya dan Ibu Nursari ya. Dan nanti akan dipandu rekan dari rekan siar Utumarang FM di pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam.